lakukan. Nah, jadi kalau kita menyadari hal ini, murtamapi jiwej, walaupun kita hidup singkat, pergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai sesuatu yang mulia atau menjalankan hal-hal yang mulia. Mulia untuk orang lain, mulia untuk diri kita. Selalu hendaknya kita pegang itu. Hidup singkat, jangan pergunakan untuk menyakiti orang. Hidup yang singkat ini jangan dikotori dengan melakukan hal-hal yang menjahati yang lain, menyakiti yang lain. Saya selalu menyampaikan ini apa yang disampaikan oleh Maharaji di Vrindavan. Ketika putranya disiksa oleh 3 orang, dipegang dari belakang, terus dipukuli, disiksa betul-betul kayak nyiksa binatang gitu. Nah, istrinya yang datang terus melindungi, menyelamatkan. Karena wanita, mereka yang galak-galak, tidak berani menyakiti. Nah, terus Maharaji mengatakan kepada putranya, jangan membalas. Jangan kau kotori tanganmu dengan menyakiti, membalas mereka. Jadi kata itu ya, jangan mengotori. Jadi hati-hatilah kita mengotori badan kita, anggota badan kita, kata-kata kita, telinga kita, dengan mendengarkan hal-hal yang buruk, yang menjelekkan orang lain. Ya. Kita mengotori ini. Saya lupa nama satu pendeta. Begitu mendengar hal yang tidak baik, ya, langsung beliau gini, tak mau dengar. Tidak mau mengotori telinganya dengan cerita-cerita yang tidak baik. Apalagi cerita-cerita yang kebanyakan tidak benar. Seperti di medsos-medsos sekarang itu, tidak ada yang bisa kita percaya ya. Sulit mempercayai benar tidaknya. Paling dengan perkembangan AI-nya sekarang. Orang bisa berbuat apa aja. Orang bisa melakukan apa saja. Suaranya beliau bisa ditiru. Kan? Langsung dengan mimiknya. Seolah-olah benar beliau yang berbicara. Nah, ini ahlinya. Benar kan? Jadi jangan kotori telinga kita dengan mendengarkan hal-hal yang buruk. Jangan kotori bibir kita dengan berkata-kata yang buruk atau apalagi memfitnah. Jangan kotori tangan kita memukul, menyakiti yang lain. Kesimpulannya, jangan kotori hidup kita. Sebaiknya muliakan hidup kita. Setiap anggota badan kita ini muliakan dia. Dengan mata arahkan kepada melihat yang baik-baik. Telinga kita arahkan mendengar yang baik-baik. Seperti sekarang kita mendengarkan ajaran-ajaran yang indah mulia. Biarkan telinga kita dibersihkan, disucikan, dimurnikan dengan mendengarkan yang baik-baik. Ya. Jadi berbahaya sekali, sebenarnya sangat berbahaya. Bagi orang yang sudah terbiasa mengotori anggota badannya, mengotori dirinya, mengotori telinganya ya, dengan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Bagi yang sudah terbiasa itu tidak ada rasa bersalah. Tetapi bagi kita ya, jadikan ini sesuatu yang bermasalah. Kalau kita mengotori telinga kita dengan mendengar kejelekan orang, fitnah tentang hal-hal yang tidak baik tentang orang, bermasalah kita ini. Bermasalahnya kita itu kepada Sang Pencipta.
Beliau menciptakan kita dengan anggota badan kita yang begitu sempurna. Lalu kita mengotorinya. Coba saja, telinga ya. Hebat sekali ya. Luar biasa, tidak masuk akal. Kok kita bisa mendengar apa ya? Kemudian mata, gimana mata itu terdiri dari apa saja ya? Bisa melihat, bisa kita bisa ngomong berkata-kata. Hanya gerak-gerakan ini ada hal-hal yang aneh-aneh yang tidak masuk akal kita bisa lakukan dengan ini. Kita bisa menyebabkan orang tertawa dengan ini, kita bisa menyebabkan orang merasa mendapat hidup baru dengan mengeluarkan sesuatu dari bibir kita ini. Jadi muliakanlah setiap anggota badan kita ini untuk memuliakan yang lain, untuk memuliakan diri kita. Muhartam pijiwet, bahkan walaupun kita diizinkan hidup hanya satu muhurta. Bahkan kalau kita hanya diizinkan hidupnya hanya 48 menit. Atau seperti Sarasama saya mengatakan, sekerlepan kilat kita diizinkan hidup. Masih lebih bagus daripada disebutkan di sini, nakalpamapi kostena, bahkan satu kalpa hidup kita itu, triliunan tahun kita bisa hidup, tetapi kostena dilewati, dijalani dengan penuh dengan kesulitan, kesengsaraan, kedukaan, kesakitan. Hidup panjang tetapi sekian tahun amit-amit kita dijauhkan dari gitu ya. Dan anggota keluarga kita, teman kita semua dijauhkan dari hal ini, yaitu hidup yang panjang tetapi berbaring di rumah sakit. Amit-amit ya kita dijauhkan. Jadi hati-hati ngamel angga sarira puniki. Hati-hati kita menjalankan hidup kita. Supaya hidup yang indah ini kita jangan kotori. Ada lagu yang indah ya. Supaya tidak panjang di sini. Itu hanya saya kasih aba-aba. Meli cadar. Meli cadar. Bagaimana kita menutupi diri kita, menyelimuti diri kita dengan selimut kotor. Jadi jangan kita memakai selimut kotor. Pakailah selimut yang bersih. Akhirnya lagunya gitu. Anda memberikan saya kata-kata, wahai Tuhan, Anda menciptakan saya beserta dengan kata-kata, dengan bibir yang indah. Tapi saya tidak pernah pergunakan dia untuk memuji, mengagungkan Anda. Anda menciptakan saya dengan 2 kaki, tapi tidak pernah kaki saya pakai untuk datang ke tempat pemujaan Anda. Seperti itu ya. Jadi, pesan kecil di sini ini adalah hidup yang singkat, pergunakan untuk memuliakan yang lain dan memuliakan diri kita. Jangan dipergunakan untuk menyakiti yang lain dan menyakiti diri kita. Rahayu. Kalau ada pertanyaan boleh. Nanti ada pertanyaan direkam, baru di on.